Oke, selamat pagi para murid-murid sekalian. Perkenalkan, nama saya Vincent. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan sedikit tentang bahasa Mandarin dasar. Oke. Yang pertama tentang kata ganti orang. Ya, kata ganti orang di sini kita bisa lihat ada saya, kamu, dia, kami, kalian, dan mereka. Baik, sebelumnya saya jelaskan dalam bahasa Mandarin, penulisannya disebut dengan Hanzi. Ya, jadi aksara Mandarin ini disebut dengan Hanzi. Dan yang di tengah ini disebut dengan pinyin. Jadi pinyin itu adalah penulisan sesuai dengan abjad A, B, C, D, E gitu ya. Jadi ini membantu kita untuk mengetahui cara membaca dari Hanzi tersebut bagaimana. Dalam bahasa Mandarin, dalam pengucapannya, mereka memiliki 4 nada, ya, 4 nada. Nah, kalian bisa lihat di atas sini itu ada nadanya. Jadi nada dalam bahasa Mandarin ada 4. Saya jelaskan sekilas. Ya, nada yang pertama itu nada yang datar seperti ini. Ya, jadi pengucapannya, contohnya kalau huruf A kayak gitu ya. A, lalu nadanya naik. Nada naik ini bacanya juga naik. A, gitu. Lalu ada nada ketiga yaitu turun, setelah itu naik. Ya, turun, setelah itu naik. Jadi A, dan nada yang keempat turun ke bawah. A, seperti itu ya. Ini sekarang saya bacakan untuk saya dalam bahasa Mandarin itu wo, ya, wo, saya. Kamu, ni, lalu dia, ka, dalam bahasa Mandarin huruf T ini dibaca dengan the, jadi ada udaranya ya, TH, ya, the, seperti itu. Ka, lalu nadanya yang pertama, lihat di sini ada garisnya lurus, ka, seperti itu. Lalu dia ini laki-laki dan perempuan dalam pengucapannya sama, ka, tapi dalam penulisan aksara Mandarinnya berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Untuk yang laki-laki seperti ini, dan yang untuk perempuan seperti ini. Tapi dalam pengucapannya sama persis. Ka. Berikutnya ada kami yaitu woman. Lihat ini nada ketiga, wo, berarti turun. Wo, lalu ini tidak ada nadanya, berarti dibacanya cepat. Woman. Kalian, ni men, lalu mereka, tamen. Saya ulangi lagi, saya, wo, kamu, ni, dia, ta, lalu kami, dilihat di sini, kami itu bentuk jamak dari saya. Wo, saya, lalu bentuk jamak banyak, itu ditambahkan men. Jadi saya, ada banyak. Jadinya woman, kami.
Lalu kalian itu bentuk jamak dari kamu. Kamu ada banyak, disebut kalian. Jadi kamu, ni, lalu ditambahkan men, jadinya ni, men. Setelah itu mereka bentuk jamak dari dia. Dia adalah ta, lalu ditambahkan bentuk jamaknya men, berarti taman. Seperti itu ya cara menghafalkannya. Wa, ni, ta, woman, ni men, taman. Baik. Selanjutnya, kita belajar tentang waktu. Ya, dari yang awal itu pagi. Pagi disebut dengan cao shang. Cao shang. Huruf Z itu dibaca seperti huruf C. Cao shang. Cao shang. Nadanya ketiga. Cao shang. Cao shang. Jadi dalam bahasa Mandarin, abjadnya ada yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Contohnya adalah huruf Z. Di sini bacanya bukan zao, tapi dibaca cao. Cao shang artinya pagi. Lalu pagi, tapi udah menjelang siang, udah terang, sekitar jam 10, itu disebut dengan shang u. Ya, bisa dilihat di sini, nadanya 4, berarti kayak dihentakkan. Shang, dari atas ke bawah. Lalu nada ketiga, u, seperti itu ya. Shang u, artinya pagi, tapi menjelang siang. Shang u, kita ulang lagi, pagi hari, cao shang, nada ketiga, cao shang. Lalu pagi menjelang siang, shang u, shang u. Nadanya diperhatikan karena dalam bahasa Mandarin merupakan bahasa yang menggunakan nada. Ada 4 nada. Tadi ya, seperti di awal dijelaskan ada 4 nada. Baik, selanjutnya siang. Siang, lihat di sini set H, cara bacanya bukan zong, tapi cong. Nadanya pertama, nada datar. Cong, lalu u, jadinya siang. Cong u, cong u, cong u, itu siang. Cong u. Lalu sore, xia u. Xia nadanya ini keempat ya, turun. Xia, lalu u. Xia u, artinya adalah sore. Berikutnya, malam, wan shang. Wan shang, artinya adalah malam. Nada ketiga, wan shang. Wan shang, seperti itu. Oke, sekali lagi, saya ulangin. Zhong wu, xia wu, wan shang. Baik. Lalu kita belajar untuk sapaan. Tadi kan kita sudah belajar waktu, pagi, siang, sore, malam. Nah, sapaan ini berhubungan dengan waktu juga. Contohnya, pertama, selamat pagi. Selamat pagi yaitu Cao Shang Hao. Cao Shang Hao. Tadi kita udah belajar pagi yaitu Cao Shang. Pagi, Cao Shang. Kalau untuk menyapa selamat pagi, tinggal belakangnya ditambahin Hao, nadanya ketiga.
好，早上好，早上好, selamat pagi. Lalu pagi, jika kita bertemu dengan teman atau guru, pagi jam 10 atau jam 11 menjelang siang, kita bisa bilang 上午好,上午好,上午好. Lalu selamat siang. Siang tadi kita udah belajar 中午 untuk menyapa, belakangnya tinggal ditambahin 好. 中午好,中午好 artinya adalah selamat siang. 中午好. Lalu sore, sore tadi 下午, 下午. Kalau selamat sore berarti 下午好,下午好. Baik. Selanjutnya malam. Malam tadi sudah belajar 晚上, 晚上. Lalu kalau mau bilang selamat malam, belakangnya tinggal ditambahin 好, berarti 晚上好. 晚上好 artinya adalah selamat malam. Sekali lagi saya ulangin. 早上好,上午好,中午好,下午好,晚上好. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Lalu kita akan belajar tentang kosakata. Nah, di sini kita belajar beberapa kosakata baru. Yang pertama ada baik. Baik, hao. Hao itu artinya adalah baik. Hao ada ketiga. Lalu apakah ma? Ma dia nggak ada nadanya, berarti bacanya agak cepat. Ma. Lalu menanyakan balik ne. Ne. Seperti itu ya. Maksudnya gimana menanyakan balik? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di contoh kalimat di bawah. Lalu juga ye, 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 nada ketiga, ye. Terima kasih, xie xie, xie xie. Sama-sama atau jangan sungkan, bu ke qi. Nah, ini cara membacanya bu ke qi. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Jadi B dalam bahasa Mandarin itu dibaca dengan P. B dalam bahasa Mandarin dibaca P. Jadi BU dibacanya Bu. Lalu K dalam bahasa Mandarin dibaca dengan ke. Ke. Ada udaranya ya. Jadi KH. Ke. Ke. Coba kalian tangannya di depan mulut lalu bilang ke. Ke. Kalau ada udaranya berarti itu benar. Lalu Q dibacanya dengan ci. Ci. Ini juga ada udaranya. Ci. 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 Nah, terasa ya. Jadi dihembuskan udara. Cara membacanya bu ke qi. Bu ke qi artinya sama-sama atau jangan sungkan. Saya ulang lagi. Hao ma ne ye xie xie bu ke qi. Itu ya. Oke. Lanjut kita ke bawah. Nah, yang terakhir ada sampai jumpa, yaitu 再见. 再见. Nadanya nada keempat. 再见. Jadi dihentakkan. 再见. Oke. 再见. Z dibacanya dengan C. 在. Lalu J juga dibaca seperti huruf C. 见. 再见. Seperti itu ya. Sampai jumpa. 再见. Oke.
kita masuk ke contoh percakapannya. Nah, diperhatikan ya, karena nanti tugasnya adalah tentang percakapan. Nah, contoh percakapan yang pertama adalah halo. Jika kita bertemu orang, kita bisa menggunakan sapaan dengan ni hao. Ni hao bisa dilihat di sini nadanya nada ketiga tiga. Ni hao. Ni hao artinya adalah halo. Lalu kalau ada orang bilang ni hao, kita menjawabnya dengan ni hao. Jadi sama ya. Lawan bicaranya bilang ni hao, kita jawab juga dengan ni hao. Artinya adalah halo. Ni hao. Berikutnya, apa kabar? Apa kabar? Dalam bahasa Mandarin, ni hao ma. Ni hao ma. Artinya adalah apa kabar. Jadi, ni hao tadi halo, tapi kalau ditambahin ma belakangnya, ma ini artinya adalah apakah, ya kan? Apakah kamu baik? Seperti itu. Jadi, ni artinya kamu, hao artinya adalah baik, ma artinya adalah apakah. Apakah dalam bahasa Mandarin diletakkan di belakang kalimat. Ni hao ma, apa kabar? Nadanya diperhatikan, ni nada tiga. Ni, lalu hao, dan yang terakhir ma. Ni hao ma. Jawabannya adalah wo hen hao. Wo hen hao. Jadi wo artinya adalah saya. Hen sangat, hao baik. Wo hen hao, saya sangat baik. Ni ne, nah ne ini digunakan untuk menanyakan balik. Ni ne, kalau kamu, seperti itu ya. Wo hen hao. Ni ne, kalau kamu, lalu bisa dijawab dengan wo ye hen hao. Wo ye hen hao. Saya juga sangat baik. Wo ye. Ye artinya adalah juga. Han sangat, hao baik. Wo ye hen hao. Saya juga sangat baik. Sekali lagi yuk kita coba. Ni hao ma. Wo hen hao. Ni ne. Wo ye hen hao. Seperti itu ya. Kalian bisa coba dengan teman kalian. Berpasangan, dua orang. Lalu satu berperan sebagai A, yang satu berperan sebagai B. Ni hao ma. Lalu yang B menjawab, wo hen hao. Ni ne. Wo ye hen hao. Seperti itu. Lalu percakapan yang ketiga, yaitu mengucapkan terima kasih. Terima kasih dalam bahasa Mandarin, xie xie. Xie xie. Xie xie. Artinya terima kasih. Lalu sama-sama, bu ke qi. Bu ke qi. Diperhatikan adanya bu naik, ke turun, qi turun. Bu ke qi. Sama-sama. Ya, sekali lagi, xie xie. Jawabannya, bu ke qi. Ya. Lalu dialog yang terakhir, yaitu dialog yang terakhir adalah 再见, 再见, ya, 再见, artinya sampai jumpa. Lalu kita bisa membalas dengan 再见. Di 再见, jawabannya juga 再见. Sampai jumpa, seperti itu. Baik, demikian materi bahasa Mandarin yang bisa saya ajarkan ke adik-adik sekalian. Ya, tugasnya saya minta ke adik-adik sekalian untuk merekam suara kalian. Jadi membuat video percakapan ini ya. Ada
5 percakapan. Yang pertama yaitu halo, berarti saya minta untuk adik-adik sekalian merekam, membuat video tentang kalian, gitu ya. Merekam diri kalian sendiri mengucapkan ini, dialog yang pertama, yaitu ni hao, lalu dijawab ni hao. Jadi kalian bilang ni hao, lalu dijawab sendiri, ni hao, seperti itu. Lalu dialog yang kedua, untuk menanyakan kabar. Ni hao ma, lalu kalian jawab, wo hen hao. Ni ne, dijawab lagi, wo ye hen hao. Jadi kalian berbicara sendiri ya. Ni hao ma, lalu kalian jawab sendiri, wo hen hao. Ni ne, wo ye hen hao. Seperti itu. Lalu dialog yang ketiga, xie xie, bu ke qi. Sekali lagi, xie xie, bu ke qi. Dan dialog yang terakhir, zai jian, sampai jumpa, zai jian. Seperti itu. Jadi ada 4 dialog yang harus kalian rekam dalam bentuk video MP4. Ya. Terima kasih. Semoga bahasa Mandarin dasar ini berguna bagi adik-adik sekalian. Dimohon untuk mengumpulkan tugasnya ke guru kalian ya. Terima kasih. Sampai jumpa. 再见.